Ibu, mengenai kurikulum, KI dan KD itu masih menggunakan kurikulum yang saat ini sedang berlangsung, yaitu kurikulum pandemi. Mungkin nanti masing-masing saya minta untuk wakil kepala sekolah bagian kurikulum, nanti kita membuat jadwal masing-masing sekolah ya untuk menentukan tentang kalender pendidikan di semester 2. Mungkin Bapak Ibu juga sudah yang semester 1 sudah kita hitung, mudah-mudahan sih yang semester 2 juga sudah berjalan ya. Mudah-mudahan menentukan hari belajar efektif dan hari efektif. Jadi untuk pada pembelajaran ini kita tidak ada lagi seperti perkenalan ya, karena kita sudah memasuki semester 2, kita langsung pembelajarannya. Untuk evaluasi diri sekolah, saya tentang PMP, saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru dan Tendik ya yang tidak ada lelahnya meluangkan waktu untuk mengisi evaluasi diri sekolah, peningkatan mutu pendidikan sehingga selesai tepat pada waktunya, yaitu kemarin saya minta untuk kelas 1 perwakilan masing-masing kelas sampai 6 ditambah mapel ditambah saya ya, jadi ada 9 ya. Terima kasih, mungkin kalau tanpa bantuan Bapak Ibu guru itu tidak akan jalan. Ini berbeda ya Bapak Ibu, kalau kemarin kita masih melibatkan siswa, masih melibatkan orang tua atau komite. Kalau yang sekarang kita hanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ditambah mapel ditambah kepala sekolah. Yang ketiga adalah info tentang kontrak kerja individu. Sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan atau informasi dari pemerintah. Jadi untuk hal KKI saya belum bisa memberikan info untuk selanjutnya. Yang keempat adalah jadwal Zoom untuk PJJ. Bapak Ibu guru, saya sudah men-share tentang jadwal PJJ. Insya Allah Bapak Ibu sudah melaksanakan di semester 1. Mudah-mudahan untuk semester 2 tidak ada lagi kendala. Untuk selanjutnya, pembagian buku semester 2, saya mohon Bapak Ibu yang belum membagikan, silakan dibagikan. Dan tolong pengembalian buku semester 1. Karena kalau tidak dikembalikan semester 1, kemungkinan nanti dari orang tua ada yang hilang atau rusak. Ya, jadi tetap harus dikembalikan. Disimpannya lebih rapi. Mau disimpan di mana silakan. Jadi jangan sampai tertunda di orang tua murid. Yang keenam yaitu mengaktifkan kembali nih partisipasi orang tua murid. Komite mungkin di sini hadir, orang tua murid perwakilan kelas juga mungkin hadir. Saya mohon kerjasamanya untuk kita aktifkan kembali piket, karena kalau mengandalkan petugas kebersihan itu tidak maksimal untuk taman, kebersihan dan keindahan taman itu tidak maksimal. Saya bolak-balik ke sekolah itu ternyata masih banyak rumput-rumput liar. Kalau tidak ada kerjasama dari orang tua murid tidak akan berjalan. Kita adalah warga sekolah. Saya senang dengan keindahan, dengan hijau, dengan kerindangan sekolah, itu senang banget. Tapi kemarin kita sudah berjalan ya di 07. Nah, ternyata pandemi ini semakin tinggi. Makanya kita pending dulu. Nah, untuk semester 2, saya mau kita aktifkan kembali. Bapak, Ibu, orang tua murid, serta komite, ayo kita galakan kembali kebersihan, keindahan taman kita, supaya lebih hidup lagi. Dan mohon saya kepengen ide-ide lagi yang lebih apa ya, untuk di tahun 2021 saya punya gagasan lagi, inovasinya itu menggunakan dari ban. Kemarin dari ban itu saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Suban, dengan penjaga sekolah saya juga, Pak Aris, bahwa bisa gak nih kita menggunakan ban, karena ban itu kita bisa buat menjadi pot atau inovasi lainnya. Karena kemarin
kita ekobrik saja, alhamdulillah itu sudah luar biasa. Ketika kita sudah mengemukakan ekobrik, saya sangat terkesan dengan orang tua murid itu langsung responnya itu, alhamdulillah luar biasa. Nanti bisa lihat hasilnya seperti apa, kreativitas dari guru-guru dan warga sekolah juga, alhamdulillah sudah kelihatan. Saya mau lagi yang lebih kelihatan lagi kerjanya. Jadi tolong ya Bapak Ibu orang tua murid, untuk ide-idenya nih, komite kita ada semua tidak nih hari ini? Komite 03 ada? Komite 03 ada, Bu? Iya, iya Bu. Ada, Bu. ya. Halo, Oh, ya. 07? Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah. Ya, 07 juga ada ya? Hadir, Bu. Baik, baiklah. Yang terakhir, mengenai sosialisasi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, perlu kita ketahui semuanya bahwa di Jakarta ini, untuk Jakarta khususnya Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, kita menduduki rating keempat untuk penyebaran COVID-19. Kita adalah urutan keempat. Dan untuk penyakit demam berdarah, kita itu termasuk urutan yang pertama. Jadi mohon Bapak Ibu, orang tua murid ataupun guru bersabar. Kemarin saya sudah senang kita bisa belajar untuk tatap muka karena sudah pengisian asesmen itu sudah kita isi sedemikian rupa, tentang protokol kesehatan juga di sekolah juga sudah kita lengkapi ya secara sedikit demi sedikit agar pembelajaran tatap mukanya bisa berlangsung. Ternyata dengan adanya situasi seperti ini ternyata yang kita harapkan agak meleset ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon bersabar. Jadi sekarang ini kita tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Mohon kerjasamanya orang tua di sini untuk tetap mengawasi putra-putrinya di rumah ketika pembelajaran sedang berlangsung. Karena yang kemarin itu memang banyak kendala seperti memang PR ada yang tidak mengerjakan, tugas ada yang tidak mengerjakan, ya sampai guru juga memang saya bilang dengan guru jemput bola sampai mungkin ada beberapa siswa yang kita datangi supaya bisa mendapatkan nilai. Kalau anak Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai, kemungkinan akan tinggal kelas, kan rugi kalau tinggal kelas ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang bekerja juga, tolong tetap awasi, dampingi anaknya. Ada tugas nggak yang belum dikerjakan? Bapak Ibu guru kita ini selalu setia, malam pun diterima tugas itu. Jadi Bapak Ibu guru di rumah juga tidak hanya berdiam diri, tapi tetap selama libur merencanakan RPP atau pembelajaran untuk semester 2. Buat tugas-tugas nanti yang akan diberikan kepada siswa-siswi. Tidak diam di rumah ya, tetapi tetap bekerja otaknya. Jadi orang tua, murid harap maklum dengan keadaan seperti ini. Mungkin juga ada beberapa orang tua yang memang anaknya selalu didampingi. Saya terima kasih, saya salut kepada orang tua murid yang selalu mendampingi, selalu merespon pekerjaan PR ataupun tugas dari sekolah yang harus segera dilaksanakan. Dan mohon untuk semester 2 ini tolong dampinginya lebih ketat karena ini adalah untuk kenaikan kelas ya. Penilaiannya ini untuk kenaikan kelas. Bapak Ibu guru tidak memaksakan tugas itu mau selesai jam itu juga ataupun sore ataupun malam ataupun besok tetap diterima. Ya.
Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, mengenai nanti sosialisasi tentang belajar dari rumah, mungkin nanti ditayangkan presentasenya. Nanti mungkin orang tua, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi tidak semua sekolah di DKI ini yang bisa melaksanakan belajar tatap muka, tapi hampir rata-rata itu memang belum bisa melaksanakan, kecuali di daerah. Mungkin di daerah suasananya agak berbeda-beda dengan di Jakarta ya. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan sampai nih kita belajar dari rumah, tapi anak kita dibawa pulang kampung. Tapi anak kita dibawa jalan-jalan, jangan. Kita tetap melaksanakan yang 5M, sekarang 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi atau yang seimbang. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena memang dengan HP ini saya kurang leluasa, biasa pakai laptop ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Bu Sari tolong presentasinya ditayangkan supaya orang tua juga paham. Mungkin nanti yang terakhir ada tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa lancar ya. Terima kasih Bu Sari, silakan dilanjut presentasinya. Salam sehat semuanya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Sari. Terima kasih. Terima kasih untuk arahan-arahannya kepada kita semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sekarang saya akan melanjutkan untuk presentasi tentang pembelajaran di semester genap. Ini ada bahan presentasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ada namanya orang. Ya, sosialisasi tentang pembelajaran semester genap. Tahun pelajaran 2020-2021. Dalam puas dan Ya, ada beberapa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID ini. Bentar, Bapak Ibu, saya sambil admit ada yang baru masuk juga. Ya, dua kebijakannya adalah satu, kesehatan dan keselamatan peserta pendidik dan tenaga pendidikan. Ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua adalah bahwa tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID ini. Ada ambil lagi. Ya, apa saja sih faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka? Boleh yang lain di-unmute dulu Bu Sari, biar jelas yang lain di-unmute dulu. Baik Ibu, sebentar. Pelan-pelan, nah, Ran. Oke. Maaf Bapak Ibu, mohon yang masih di unmute, silakan di mute. Ini saya sudah mute, tapi mungkin ada yang inisiatif sendiri membuka speakernya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka. Pertama adalah tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, lalu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah, kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan, dan juga kondisi geografis daerah.
Ya, pembelajaran tatap muka ini tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Pertama, adanya sarana sanitasi dan kebersihan yang layak, toiletnya bersih dan layak. Adanya sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan juga adanya disinfektan. Kedua adalah satuan pendidikan atau sekolah mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan secara mudah. Lalu adanya kesiapan menerapkan wajib masker, lalu memiliki termogan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan juga punya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu, sekolah juga harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali murid. Jadi jika mayoritas orang tua tidak mengizinkan, maka sekolah juga tidak boleh memaksakan untuk mengadakan tatap muka. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat ya Bapak Ibu. Kondisi kelasnya jaga jarak minimal 1,5 meter. Lalu jumlah maksimal murid per kelas adalah kalau untuk SD itu 18 dari standar 36 peserta didik. Ya, kita di pendidikan dasar dan menengah ini maksimal adalah 18 orang. Jadwal pembelajarannya adalah dengan menggunakan shifting atau sistem bergiliran rombongan belajar. Ini ditentukan oleh masing-masing sekolah. Dan setiap peserta didik wajib berperilaku menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selalu jaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Dan juga menerapkan etika batuk atau bersin, yaitu dengan menutup mulut. Mungkin ini nanti bisa dilewati sepertinya ya, karena ini tidak terlalu difokuskan. Intinya adalah ada orang tua, jika ada guru atau siapapun yang mengidap komorbid atau penyerta bawaan, maka harus dalam kondisi terkontrol. Kantin juga tidak diperbolehkan, tidak ada kegiatan olahraga dan ekskul. Lalu kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan, hanya ada KBM. Jadi tidak boleh ada orang tua yang menunggu siswa di sekolah. Jika orang tua ingin mengantar siswanya, maka setelah mengantar, agar orang tua kembali ke rumahnya masing-masing. Beberapa pertimbangan PTM atau pembelajaran tatap muka adalah 1 dari 9 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah anak dengan usia 0 sampai 18 tahun. Ini data tanggal 29 November 2020 menunjukkan bahwa proporsi kematian anak akibat COVID dibanding seluruh kasus kematian di Indonesia sebesar 3,2%, merupakan tertinggi di Asia Pasifik. Ya, kita sudah mendengar SKB 4 Menteri tertanggal 20 November 2020 bahwa penentuan kebijakan pembelajaran tatap muka harus berfokus pada daerah agar sesuai konteks dan kebutuhannya. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan juga memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Nah, pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka yang mengandung risiko tinggi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, maka karena anak itu masih berada dalam masa pembentukan berbagai perilaku hidup yang baik agar menjadi kebiasaan rutin di kemudian hari. Ini saya lewatkan saja. Apa sih yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Yang pertama adalah sekolah harus mempersiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 1130 tahun 2020. Yang kedua, menyiapkan pendidik, guru tentang implementasi blended learning
adanya pengaturan jadwal yang baik, menyiapkan bahan ajar blended learning, sistem penilaian peserta didik dan juga pendidik. Yang ketiga, sekolah harus melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga orang tua. Yang keempat, sekolah harus menjalin koordinasi dengan pemerintahan setempat, RT, RW, kelurahan, dan juga kecamatan, dan pastinya adalah dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Lalu sekolah juga harus mengisi checklist atau instrumen tentang kesiapan belajar dari Kemdikbud dengan link seperti ini. Setelah itu, sekolah juga akan mengisi asesmen kesiapan belajar, asesmen belajar dari rumah, dan setelah itu akan dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka sekolah harus menyiapkan protokol-protokol yang diperlukan. Ya, ini adalah standar kesiapan satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Seperti biasanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Umi, menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan menghindari terjadinya penumpukan. Jadi nanti ketika anak datang mungkin dibuat polanya agar tidak ada kerumunan. Yang kedua, di depan setiap ruang kelas harus ada tempat cuci tangan dengan air mengalir. Adanya alat pengukur suhu tubuh atau termogan, mengatur tempat duduk siswa dengan jarak minimal 1,5 meter, menyiapkan cadangan masker, jika terdapat murid atau guru tidak membawa masker atau maskernya rusak ya. Lalu menjaga kebersihan gagang pintu, keyboard, komputer kelas, meja, dan lain-lain. Menyiapkan dukungan UKS dan tenaga kesehatan sekolah, lalu adanya jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift atau bergiliran dengan durasi jam belajar paling lama adalah 3,5 jam tanpa adanya istirahat. Tidak adanya kantin sekolah, dan siswa harus membawa makanan dan minuman dari rumah. Tidak ada tempat untuk bermain dan berkumpul, dan kegiatan upacara, olahraga, ekskul sementara waktu ditiadakan. Lalu adanya kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan langsung memusnahkannya segera setiap hari. Ini adalah standar kesiapan peserta didik ya dalam keadaan sehat. Jika punya penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru, dan pembuluh darah, kanker, atau daya tahan tubuh lemah lainnya, maka setiap murid tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, sebelum berangkat sekolah, anak-anak diwajibkan sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badannya tetap sehat. Yang ketiga, pakai masker dan bawa masker cadangan serta hand sanitizer. Jadi setiap anak nih setiap hari harus pakai masker, bawa masker cadangan dan hand sanitizer. Keempat, tidak menggunakan jam tangan, perhiasan atau aksesoris lainnya. Yang kelima adalah bawa bekal makanan dan minuman dari rumah, bawa buku perlengkapan atau alat tulis lainnya, agar tidak adanya pinjam meminjam atau misalnya nggak bawa terus mau beli seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, menunjukkan bukti telah mengisi Corona Likelihood Matrix atau CLM dan surat izin mengikuti pembelajaran tatap muka dari orang tua atau wali. Nah ini mungkin yang perlu kita ini infonya lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang standar pendidik dan juga tenaga pendidik. Guru dan tenaga kependidikan lainnya harus dipastikan dalam keadaan sehat. Jika punya komorbid atau penyakit penyerta seperti obesitas, jantung, dan lain-lain, maka disarankan tidak hadir di sekolah. Yang kedua, sebelum berangkat juga sama seperti siswa harus sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan stabil. Memakai masker dan bawa masker cadangan serta hand sanitizer, tidak memakai jam tangan, perhiasan, atau aksesoris lainnya. Bawa bekal makanan, bawa peralatan tulis, dan perlengkapan ibadah sendiri dari rumah, menunjukkan bukti telah mengisi Corona Likelihood Matrix atau CLM. Sepertinya ini ada aplikasinya ya Bapak Ibu, nanti mungkin kita bisa cari informasi di Play Store.
Lalu kalau bisa membawa kendaraan sendiri atau diantar jemput oleh anggota keluarga yang tinggal serumah. Jadi dihindari menggunakan angkot atau ojek online atau transportasi umum lainnya. Oke, mungkin ini sama ya seperti tadi Bapak Ibu, intinya adalah menerapkan protokol kesehatan. Ya, piloting pembelajaran tatap muka, jumlah sekolah 5% dari total yang mengisi asesmen. Durasi 14 hari efektif, kriteria pembelian sekolah adalah dengan adanya checklist Kemdikbud, asesmen siap belajar, dan asesmen BDR. Ini adalah alur pembukaan satuan pendidikan tahap 1 ya Bapak Ibu. Mungkin nanti sekolah akan mengadakan asesmen siap buka sekolah, lalu nanti mungkin hasilnya adalah adanya penskoran untuk setiap sekolah, apakah sudah layak atau belum. Ini alurnya seperti ini. Oke. Pemilihan satuan pendidikan untuk file pembukaan satuan pendidikan adalah asesmen 1.0 untuk semua satuan yang bersedia. Jika belum siap belajar, blended learning adalah melanjutkan full belajar dari rumah atau BDR. Jika siap belajar blended learning, maka untuk SD atau sederajat, karena kita adalah sekolah dasar, presentasi KJP tinggi, dan satuan lainnya. Total maksimal 5% dari jumlah satuan pendidikan di DKI. Ini kita lewatkan saja. Oke, jadi jika nanti kita diperiksa suhunya, jika suhunya normal, tetap harus ikut protokol kesehatan, masuk kelas, tidak ada istirahat, lalu pulang. Jika suhunya diperiksa di atas 37,3, maka akan diisolasi di ruang isolasi sementara di sekolah. Dan pihak sekolah harus menghubungi orang tua dan juga berkoordinasi dengan puskesmas tempat. Nah, jika memang memungkinkan, nanti akan ditangani pihak puskesmas. Jika diperiksa hasilnya positif, maka akan menjalani protokol penanganan COVID-19 dan sekolah akan ditutup selama 3 hari untuk disinfektasi. Tapi jika saya lanjut Bu Sari. Ya Bu. Nanti saya lanjutkan. Oke, baik Bu. Jika hasilnya negatif, maka tetap melakukan BDR di sekolah. Ya mungkin ini contoh untuk pengaturan jadwal ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Shifting atau bergilirannya. Durasi belajar SD tidak lebih dari 3 jam. Materi pembelajarannya hanya materi yang esensial. Mungkin kalau PLBJ atau lainnya tidak perlu ya Bapak Ibu. Kalau kelas 6 mungkin bisa difokuskan pada materi ujian sekolah. Baik Bu Sari, saya lanjutkan ya. Baik Ibu, demikian Bu Bapak Sari Ibu, cukup ya. lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Baik. untuk perhatiannya. Ya. Silakan Ibu, ini saya stop share ya Terima Ibu, kasih. Ya. Ini masih lanjut Bu Sari ininya, tapi baik, biar Bu. saya bacakan. Oke. Presentasinya masih, Ya, biar baik, saya Bu. bacakan. Baiklah, Bapak Ibu guru, orang tua murid, presentasenya tadi sudah dibacakan. Rencananya sih sebenarnya untuk pembelajaran ini sudah dibagi jadwalnya. Ternyata situasi dan kondisi tidak memungkinkan, jadi kita tetap melaksanakan belajar di rumah. Rencananya kemarin kita akan mulai dulu dengan kelas yang tinggi. Di sini sudah diatur jadwalnya Senin, Rabu, Jumat, jadi tidak tiap hari. Nah, durasi belajarnya juga untuk SD itu ada 3 jam. Ya, materinya esensial, tidak efektif, tidak dilakukan secara daring, olahraga dan ekskul ditiadakan, kantin juga ditutup, pembagian guru diatur oleh kepala sekolah, guru juga kita lihat yang
kondisi badannya fit yang tidak mempunyai penyakit bawaan, itu yang dianjurkan, dan dianjurkan juga usianya di bawah 50 tahun. Kalau yang di atas 51, mungkin itu kita belajarnya secara WFH. Kecuali yang sehat badannya ya. Dan itu pun selalu kita dimonitoring dan melaporkan ke pengawas hampir setiap hari. Jadi kesimpulan dari yang tadi presentasi dibacakan oleh Bu Sari yaitu bahwa pembelajaran semester genap 2020-2021 yang dimulai tanggal 4 Januari 2021 itu dilakukan secara daring atau secara belajar dari rumah, PJJ. Nah, di sini karena kebijakan pendidikan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan. Pembukaan sekolah diawali dengan piloting untuk jenjang SD kelas 4, 5, dan 6. Ini yang daerahnya tidak mengalami zona merah ya. Kalau yang tatap muka ini artinya dia masuknya zona hijau. Penentuan sekolah peserta piloting berdasarkan data asesmen kesiapan belajar Kemendikbud, kesiapan satuan pendidikan dan belajar dari rumah. Itu biasanya pengisian itu yang tadi sudah disebutkan MCLM itu melalui link kita download Jaki, kalau nggak salah itu Jaki. Di situ ada suhu kita, ada penyakit kita apa. Jadi di situ nanti ada hasilnya ya, kita sehat atau tidak. Peserta didik yang mengikuti tatap muka harus mematuhi protokol kesehatan, harus sehat, dari lingkungan yang sehat dan mendapatkan izin dari orang tua. Ya, tadi sudah disebutkan harus diukur suhu badannya berapa derajat ya. Kalau memang tidak memenuhi, mau nggak mau isolasi ya, semuanya ya harus diperhatikan. Yang terakhir di sini komite sekolah itu harus berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kalau di sekolah kita memang melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi ternyata kita ini pembelajarannya tidak tatap muka, tapi melaksanakan secara daring atau secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah sosialisasi mengenai tahun pembelajaran semester genap 2020-2021 yang dimulai nanti mulai hari Senin ya. Jadi Bapak Ibu guru, orang tua murid, komite, tolong sampaikan kepada orang tua murid yang lainnya bahwa kita harus tetap bersabar sambil menunggu kebijakan dari pemerintah kapan pelaksanaan tatap muka dilaksanakan. Jadi biar bagaimanapun sekolah tidak mau mengambil resiko. Karena kalau kita tetap melaksanakan terjadi klaster yang terbaru, itu mau tidak mau sekolah kita akan ditutup. Ya, Bapak Ibu, kita tidak mau kan sekolah itu ditutup. Jadi tolong tetap kita mematuhi aturan pemerintah, kebijakan pemerintah. Yang penting Bapak Ibu tolong awasi anak-anak, tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk diri kita juga. Kita tidak tahu yang membawa dan yang menunjukkan gejala, kita tidak tahu karena sekarang virusnya itu sudah macam-macam ya, sudah banyak banget. Kita mungkin sudah baca beritanya itu sudah virus apa, yang ini belum selesai, datang lagi virus yang lain ya. Nah, itu tetap Bapak Ibu tetap jaga kondisi. Untuk Bapak Ibu guru juga tetap jaga kondisi. Kenapa sih kita kalau diberi sakit kita suka marah ya? Padahal kita nggak boleh marah, tapi Allah itu menunjukkan bahwa memang kita harus beristirahat. Bahwa kita memang harus istirahat. Badan kita itu lelah ya. Jadi tidak terlalu diporsir ya Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa hari ini juga ada guru kita juga yang
yang masih bolak-balik ke sekolah ya. Memang kita libur tapi kenyataannya orang tua murid perlu tahu nih. Guru libur, tapi kenyataannya nggak libur. Mesti ada datang ke sekolah. Mesti ada yang dikerjakan. Entah membuat jadwal, entah mengambil buku untuk semester 2. Banyak sekali kegiatan kita. Jadi ya orang tua perlu tahu ya. Dan mungkin juga kalau di sini orang tua tidak membantu atau tidak ada kerjasama dengan guru, anak kita, peserta didik kita tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Kalau hanya cuek, sudah ditegur oleh guru, iya, tapi kenyataannya masih begitu saja. Jadi tolong untuk semester 2 ini jangan sampai menyesal ya. Bapak Ibu, orang tua murid, mungkin yang di sini korlas atau orang tua biasa ya yang masuk di sini? Korlas, Bu. Korlas. Oh, Korlas, tapi Bu. banyak ya karena guru-guru kita banyak yang nggak masuk juga di sini ya. Baiklah. Terus satu PR ya, yang koordinator kelas sama komite PR 1 nih untuk tetap piket tentang kebersihan ya taman, karena saya juga mau mengadakan lomba untuk taman. Ya, di 07 sudah berjalan, tapi yang 03 belum saya bagi tuh taman-tamannya mana saja, yang untuk kelas 1 mana, kelas 2 mana, sampai kelas 6. Belum dibagi. Ya, kalau di tempat yang di 07 sudah terbagi, jadi tinggal melanjutkan. Jadi PR-nya kita yang 03 mungkin hari apa ya? Mungkin nanti Bu Haji Siti Markamah untuk koordinasi dengan para korlas, kita ketemu mungkin hanya perwakilan aja, berapa orang ya, mungkin hari apa, untuk khusus untuk 03, supaya taman kita indah, ya, biar kelihatan hijaunya, karena kalau kita hanya mengandalkan kebersihan, tidak akan maksimal, karena saya lihat ada yang harusnya sudah dipecah lagi, dia sudah beranak, tapi tetap masih di satu pot, itu kan tidak akan berkembang ya. Mungkin itu tadi presentasenya yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Sari. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, orang tua murid mengerti situasi dan kondisi sekarang ini ya. Jadi tidak memaksakan untuk tetap belajar tatap muka. Mungkin kalau untuk kegiatan BIAS bulan imunisasi siswa ya, itu saya mohon para orang tua murid harus tahu, karena BIAS itu penting ya. Bapak Ibu, BIAS itu penting. Kemarin ada dari sekolah mana yang menolak, ternyata kan harus tetap melaksanakan imunisasi. Jadi kita tolong laksanakan apa kebijakan atau arahan dari pemerintah, karena biar anak kita itu sehat ya Bapak Ibu. Kecuali anak itu sakit, mungkin kita juga tidak bisa memaksakan, dan ada pernyataan dari orang tua murid ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada tanya jawab, silakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, apakah kita ada sesi tanya jawab, Ibu? Silakan kalau ada yang belum jelas, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Umi. Silakan Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung, atau kalau malu bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Dipersilakan. Iya Bu, assalamualaikum. Kedengeran nggak? Kedengeran Ibu, jelas. Kedengaran Bu. Oh, ya mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Eka dari SDN Ciracas 03 ingin menanyakan tentang jadwal kebersihan itu
mohon maaf kan ada tadi ditugaskan untuk Iya. orang tua murid itu ada jadwal kebersihan. Apakah dari sekolah atau ke komite yang menentukan, Bu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya di tiap-tiap kelas itu kan ada korlasnya. Korlas itu kan biasanya membentuk tim ya. Tim istilahnya untuk kebersihan, beda dengan piket ya. Jadi artinya di sini antara orang komite dengan guru itu yang tahu siapa yang mau niat istilahnya bisa menyempatkan diri datang ke sekolah, siapa. Nah, kita bagi tuh. Nah, itu kan tiap minggu itu kan akan berubah, orangnya kan tidak itu saja. Jadi kita atur seperti itu. Tapi tolong yang Ya, Bu, punya siap. waktu ya, yang Ya, punya Bu. waktu itu saja. Oh ya, terima kasih Bu Yuli Eka. Iya, Bu. Siap. Terima kasih, Bu, atas arahannya. Iya, sama-sama. Iya, siap, Bu. Makasih. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu, mohon izin kami dari 03 mau mengklarifikasi yang penjelasan. Iya, mengenai penjelasan tadi dengan Ibu Kepala Sekolah ya, kami menyimpulkan karena kami akan nanti mensosialisasikan kembali ya Bu ya. Jadi untuk intinya kita pada saat ini pembelajaran tetap dengan daring ya Bu ya, pertama. Betul. Yang kedua adalah pembagian piket untuk taman yang mana memang dari kami 03 belum ada pembagian yang nanti akan menjadi PR kami ya Bu ya untuk pembagian tugas taman itu yang tadi sudah dijelaskan juga dengan Bu Yuli Eka untuk pembagian tugasnya itu ya kita bagikan dengan kelas-kelas masing-masing ya. Nah, untuk yang ketiga kami menambahkan, Bu, kemarin kan kami ada PR juga nih tentang ekobrik ya. Iya. Ekobrik itu kan kami mengumpulkan yang botol yang gede nih, Bu, yang 1,5 liter. Nah, itu kan kita nanti setelah masuk itu akan ada pengumpulan ekobrik itu sendiri dikoordinir dengan kelas masing-masing ya, Bu. Itu berlanjutnya seperti apa gitu loh Bu, karena jadi kami biar tahu tahap apa nih yang harus kami kerjakan dahulu gitu, karena terkait dengan ekobrik sendiri kan ibu-ibu sudah mulai mengumpulkan gitu loh Bu. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Dewi ya, tadi Ibu Dewi. Ibu siapa ya Bu, tadi? maaf tadi saya lupa memperkenalkan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih sekali. Senang banget saya dengarnya. Kemarin kita baru membicarakan masalah yang 1,5 liter, ternyata sudah berjalan, alhamdulillah. Bu Dewi, kita sebenarnya untuk yang 1,5 liter itu kita tidak harus membuat. Kemarin kita rencananya membuat pinggiran untuk di tangga ya, pinggiran untuk di tangga itu mohon dilanjutkan saja ya, itu kan bisa disambi ya di rumah. Jadi untuk tidak mengulangi seperti yang kemarin memang harus tetap ditimbang, jadi kita tidak 2 kali bekerja ya, dan dibanyakin aja dari kantong-kantong kresek itu yang tidak terpakai ya. Kantong kresek kayaknya lebih padat dibandingkan yang harus kita potong-potong ya. Itu tetap dilaksanakan ya. Nah, rencananya begini Bu. Rencananya kalau ada lebih, saya ingin buat tempat duduk dari ekobrik yang 1,5 liter. Karena kemarin kebetulan ada dari Sudin mampir ke sekolah kita di 07, kebetulan kita di 07 juga memang sudah buat tuh tempat duduk, itu diambil, diminta. Nah, makanya saya mau menerapkan itu bisa, sebenarnya kalau memang itu bisa wirausaha ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau memang itu bisa kita perjualbelikan bisa itu dari barang-barang bekas itu.
artinya itu kita inovasi, tapi kita menggunakan apa ya? Kayak tempat duduk ada busahnya itu loh. Berarti harus dibawa ke tempat jok bagian jok ya. Karena kemarin memang terus terang dia agak heran juga kenapa bisa seperti ini. Saya jelaskan. Nah, makanya untuk EcoBrick tetap dilanjutkan, nanti ada berapa itu nanti kita bisa buat untuk pagar. Nanti kalau memang ada sisanya baru kita bisa buat lagi menjadi bangku. Jadi fokus kita untuk sementara buat untuk di tangga dulu ya Bu ya. Rencana kemarin untuk di tangga deh, untuk di pinggiran. Itu rencana dari 03 kemarin kita sudah bicarakan, karena terus terang yang dekat tangga itu kemarin agak kumuh banget ya. Kemarin kan kebetulan Kasatlak sudah putar-putar. Nah, yang di depan bagus tuh. Sudah bagus tuh yang di depan EcoBrick-nya. Tapi ternyata begitu yang lari ke dekat tempat parkir kalau nggak salah. Nah, itu agak belum rapi ya. Nah, jadi kemarin komentarnya ya di situ, terus komentarnya lagi kemarin kita banyak ilalang atau rumput-rumput yang tinggi ya. Itu kemarin terus terang lupa kita cabut. Terus fokus lagi untuk pembenahan taman, itu rencananya kita mau menggunakan barang-barang bekas saja. Karena kemarin juga saya sudah cari tuh barang-barang bekas seperti ban bekas. Itu kan kita bisa variasikan dengan dicat atau saya tahulah orang tua mungkin inovasinya lebih apa ya? Lebih canggih lah, lebih bagus ya. Baterai. Mohon maaf ini baterainya agak low. Sebentar, Mbak. Ya, Bu Dewi sudah jelas penjelasan saya, Bu Dewi? Iya Bu, cukup jelas. Seperti Bu, itu ya. Ya, Baiklah. Ya, terima kasih ya, Bu Dewi ya. Ya, sama-sama. Iya. Ya, terima kasih untuk Bu Dewi. Selanjutnya, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini, mohon agar mengisi link daftar hadirnya yang sudah saya sediakan di kolom chat. Silakan diisi ya Bapak Ibu, link hadirnya. Link daftar hadirnya silakan diisi. Ya, Ibu Umi, bagaimana Ibu? Tutup atau masih ada arahan dari Ibu? Bagaimana Ibu? Orang tua sudah mengisi, Bapak Ibu guru orang tua sudah mengisi itu absen. Ya, absennya silakan diisi Bapak Ibu ya. Kami tuliskan hadir, saya hadir. Sudah mengisi absen? Ada linknya itu sudah saya tampilkan. Ya, tolong Bapak Ibu orang tua murid komite mengisi link yang sudah dikirim ya, supaya kita tahu ada berapa hari ini kita yang hadir pada saat Zoom. Ini dari orang tua murid dari 07 ada apa enggak ya? Tadi saya lihat ada beberapa. Alhamdulillah, Bu. Oh iya, tapi kok nggak ada omongan ya nih 07? Insya Allah udah paham, Bu. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Jangan disimpan Ya. hati. Ya. Ya. Baik, Ibu. Bu Sari lemparkan lagi, apakah ada lagi pertanyaan? Kalau memang sudah cukup kali ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Adakah yang masih ingin bertanya? Oke, baik ya. Sekedar masukan aja, Bu. Ya, Silakan baik. dari siapa Ibu? Sekedar masukan untuk kan sebenarnya kan diserahkan ke
korlas atau komite yang menyusun. Nah, Iya. dalam penyusunannya itu kan kalau kita hanya melibatkan orang tua yang dekat sekolah atau ada waktu itu, semua mengaku nggak punya waktu, Bu. Betul. Yang sibuk lah kita juga paham, yang kerja, yang ini gitu loh, Bu. Tapi melibatkan mungkin yang orang tua siswa yang kondisinya tuh lansia atau punya penyakit bawaan atau punya tapi untuk yang tidak ada dalam sesuatu yang harus diberitahukan untuk itu. Karena yang sudah Bu, kalau padahal udah semua dimasukkan pun yang hadir hanya itu aja gitu loh. Jadi yang kasihan tuh korlas dan komite kelas masing-masing gitu. Jadi kalau untuk piket sih lebih baik dilibatkan keseluruhannya. Jadi dari situ kan pihak sekolah juga bisa tahu mana orang tua siswa yang mau diajak untuk support dengan program-program dari sekolah gitu aja sih. Iya. Baik, Itu ini aja, dari Bu, orang masukannya. tua siapa ini? Orang tua Hamdan dari kelas 6A SD 07 Ciracas. Ini dari Oh iya. Baiklah, maksud saya begini, Bu. Kita tidak hanya korlas saja, tapi kan itu bergantian piketnya. Misalnya minggu ini nih kelas 6, 6A siapa? Nah, mungkin minggu depan juga bisa berganti orangnya. Jadi mohon kepada ibu-ibu bisa diajak kerjasamanya. Iya betul, bukan tiap kelas Ya, memang betul. selalu ada kan masing-masing taman kan ada kelasnya masing-masing. Jadi secara otomatis kan memang tiap hari pun ada dari seluruh tingkat kelas bakalan ada jadwal. Jadi ya itu semua orang tua siswa itu tetap dilibatkan di jadwalnya kan paling betul. Paling tiap betul, orang tua siswa kenanya sebulan hanya sekali, kecuali korlas karena korlas kadang kan jadi sebagai koordinator, jadi betul, memantau. Korlas itu hadir tiap minggu gitu loh, Bu. Iya, memantau ya, Bu ya. Mungkin nanti pada saat PJJ atau pada saat ada Zoom dengan orang tua murid, mungkin saya bisa masuk kali, Bu. Iya, boleh, Bu. Ikut mengarahkan. Karena gitu yang aja, udah nanti, meskipun kita udah data seperti itu, udah kita masukkan dengan kecuali untuk yang mungkin banyak alasan baru melahirkan atau memang sudah lansia dari faktor umur dan faktor kesehatan kurang ini, kita juga memaklumi. Tapi kan ada yang ya begitulah, lagi-lagi yang hadir cuma itu aja kalau hanya dari pihak kita sesama orang tua yang berbicara. Kalau ada mungkin nanti kita bisa komunikasi, Bu. Iya. Ya, nanti mungkin kita bisa komunikasi dengan nanti mungkin saya dengan komunikasi dengan gurunya. Terus kita mungkin komunikasi juga dengan orang tua, mungkin secepatnya kita nanti tindak lanjuti ya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus ya. Iya, Bu. Terus ini, Bu, untuk kelas 6 berarti untuk kemungkinan ujian dan lain-lainnya kita menunggu lagi kebijakan selanjutnya ya, Bu? Iya, kemungkinan masih seperti kemarin, Bu. Kemungkinan masih seperti yang kemarin kita laksanakan. Kemungkinan juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Mungkin nanti kalau ada perubahan, kita akan beritahu ya kepada orang tua murid. Saya kan tetap berkoordinasi juga dengan pengawas, karena kita tanyakan kepada pengawas juga belum ada info untuk selanjutnya. Mungkin kita masih melaksanakan seperti SOP yang tahun sebelumnya. Oh iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, Bu Sari. Orang tua Bunda Hamdan ya untuk pertanyaannya. Bunda Hamdan. Ya, mudah-mudahan nanti banyak orang tua yang lebih nanti mungkin guru-guru kelasnya juga kita usahakan untuk bisa memotivasi para orang tua agar orang aktif penataan taman di sekolah. Begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin
sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu, silakan isi link kehadirannya dengan mengisi daftar hadir dari link yang telah saya berikan. Karena kami sangat membutuhkannya, membutuhkan data untuk pelaporan nanti jika diperlukan. Kita tutup saja ya, Ibu Umi, bagaimana Ibu? Baiklah, terima kasih Bu Sari, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih kepada komite, kepada Korlas, atau yang mewakili, mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti atau yang kita inginkan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Ya, silakan Bu Sari mungkin ditutup saja kali. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut berpartisipasi hadir dalam rapat koordinasi kita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Mohon maaf juga jika ada teman-teman yang belum bisa ikut bergabung karena ternyata limit dari Zoom-nya ini untuk 100 peserta. Mohon maaf sekali. Nanti insya Allah akan saya share link video dari rekaman dari Zoom meeting ini. Nanti insya Allah akan saya share di grup. Kurang lebihnya kita memberikan kesehatan lahir batin. Amin. Kelancaran. Amin. Dari berbagai virus yang tidak kita inginkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Silakan yang Izin ingin live, Bu. Ibu dipersilakan. Izin live ya Bu. Izin live. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat juga Ibu. Izin live, Bu. Izin live ya. Izin live ya Bu. Izin live ya Bu. Lagi. Terima kasih. Izin live ya Bu. Izin lab ya Bu. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.